Semua bagian tanaman bambu memiliki fungsi yang berbeda, jadi ada mungkin ribuan produk yang bisa dikeluarkan dari bambu. Ini adalah pembibitan dengan cara stek batang ya. Yang kita lihat di sini adalah ada sekam bakar, kemudian ini tanah, kemudian ini pupuk kandang ya. Ini campuran ketiganya nih, ini campuran ketiganya. Kemudian ini juga ada yang dari humus bambu ya. Kalau humus bambu total itu tinggal pakai. Tidak perlu ada ini, tidak perlu ada ini, tidak perlu ada ini. Pakai humus bambu itu sudah cukup. Kalau di daerah dingin, ini saja sudah cukup nih. Sekam bakar ya. Ini sekam bakar saja sudah cukup. Untuk daerah dingin. Tapi untuk daerah panas, ini nggak cukup. Harus berupa campuran dari ini. Dengan pupuk kandang. Ini dia hasilnya. Gitu. Jadi ini kita harus bersihkan. Akarnya harus bersihkan. Tidak boleh ada yang menutup. Jadi kalau seperti ini nih. Seperti ini harus kita bersihkan dulu kelopaknya. Ini kebetulan sudah kita bersihkan semua, ya sudah bersih, ini siap tanam, gitu ya. Ini kita potong di atasnya, kira-kira 1 atau 2 cm. Ini juga sama, ya. Kita potong begitu. Ini tidak ada ini. Kita coba tanam aja. Kita coba pakai media humus bambu ya. Isi dulu 1/4 lah kira-kira. Kemudian kita masukkan begini. Isi lagi sampai dipadatkan. Ya, seperti ini dia. Seperti ini kita susun rapi. Gitu ya. Kita susun rapi. Kemudian setelah tersusun rapi, ya. Setelah begini kita siram. Siram dengan air ya, sampai basah semua. Biarkan, jangan terganggu. Setelah 1 minggu dia akan tumbuh seperti ini. Ini dia. Jadi dari dia keluar dari tunas-tunas yang paling bawah, kemudian dari atas. Ini usia 1 minggu. Ini belum kuat. Tidak boleh goyang, tidak boleh kesentuh ya. Makanya pembibitan harus aman dari binatang, dari ternak, dari ayam, dari segala macam, karena goyang mati dia. Berikutnya dia akan tumbuh, berkembang terus ya. Ini 2 minggu sudah bisa seperti ini. Ini usia 16 hari nih. Usia 16 hari sejak kita tanam itu tadi. Bambu itu seperti yang kita lihat ini, jadi dia yang keluar duluan adalah tunasnya. Tunas seperti ini. Tunas seperti ini, akarnya belum. Kalaupun ini sudah begini, akarnya belum tentu sudah keluar. Gitu. Jadi dia tunasnya duluan, akarnya belakangan. Kalau 3 bulan, itu sudah mantap, perakaran sudah sangat baik.
Jadi kalau ditanam di lapangan tuh aman gitu loh. Kira-kira begitu ini. Untuk lingkungan pertama dia mencegah runoff yang berlebihan. Runoff itu aliran permukaan pada saat dia hujan ya. Itu kan air meluncur ke sungai, dia ditahan. Jadi bambu tertahan oleh bambu. Di bawah bambu itu ada akar bambu tuh. Ada daun bambu. Daun bambu yang bertebaran dan ini dia menahan laju aliran air. Ya. Kemudian memasukkannya ke dalam tanah. Meresap. Yang kedua tajuk bambu ya, pohon bambu daun-daunnya itu dia memecah hujan. Jadi kecepatan air hujan yang meluncur itu tertahan oleh daun, sehingga jatuh ke bawah itu lebih pelan gitu loh, ya, lebih pelan. Kemudian akarnya itu sangat kuat, dia berumpun, saling mengikat. Bahkan bambu-bambu tertentu mengikat tebing, batu-batu begitu. Bambu rambat misalnya itu mengikat tebing berbatu. Dia di atas begitu, dia membentuk jalinan sehingga dia mencegah terjadinya erosi atau longsor atau jatuhan batu. Ya. Kemudian dalam jumlah besar, skala besar begitu, bambu ini mampu melahirkan mata air baru. Itu ya sangat penting. Mata air baru artinya kehidupan baru. Salah satu bentuk kreasi bambu ya. Dari awal kita bisa membuat multifunction dengan ini. Ini bisa jadi buat semacam ikatan buat lampu, gantungan lampu. Bisa dibuat kalung juga, ya kan. Kemudian bisa dibuat hiasan kepala, ya kan. Kemudian ini juga bisa jadi aksesoris tas, gitu loh. Bahkan gantungan kunci. Nah inilah yang mengapa kita akhirnya bermetamorfosa mengatakan bambu ini banyak sekali loh manfaatnya. Jadi masyarakat bisa lihat dari bambu ini kita bisa menciptakannya. Ini pun salah satu bentuk pelestarian bambu yang kita bisa manfaatkan hasil dari kayak produk Indonesia.
finishing 15.000. Setelah finishing nanti kita cetak lagi pakai mal yang punya bentuk kepala topi. Karena bambu ini kan natural, ya kan. Yang kedua, bambu ini mudah hidup dimanapun gitu loh. Mau dataran rendah, mau dataran tinggi, ya kan. Sehingga bambu ini sangat baik pemanfaatnya ketimbang dari salah satu bentuk sumber daya alam yang lain yang sulit diperbaharui. Sehingga kita percaya bahwa Indonesia sebagai negeri rumpun bambu ini, bahkan jenisnya pun terbanyak di dunia. Inilah salah satu bentuk kebanggaan kita membuat produk. Salah satunya agar banyak bambu ini tidak sia-sia gitu di Indonesia. Jadi tren bambu sekarang ini merebak sangat hebat, ya. Jadi segala sektor, industri, kerajinan, jadi segala macam berkembang semua dari bambu. Dan beberapa kerajinan atau craft itu memang tidak harus bambu utuh. Jadi sebagian bambunya sebagian untuk konstruksi, sebagian sisanya untuk kerajinan. Kerajinan biasanya memanfaatkan bambu, bukan bambu utama, kecuali ada bagian-bagian tertentu yang memang dibutuhkan bagian utama bambu. Jadi kerajinan itu sebetulnya diambil dari limbah bambu yang dipanen gitu ya. Bambu itu kan batangnya berkayu ya, tapi termasuk ke rumput-rumputan. Biasanya rumput kan tidak ada batang berkayu, tapi dia masih mempunyai batang yang berkayu. Dan cirinya itu biasanya itu mempunyai ruas, mempunyai buku. Umumnya itu dalamnya berlubang. Tapi ada juga bambu yang padat. Ada satu jenis kita di Indonesia yang padat. Justru dari hasil penelitian saya, di Indonesia itu ada 162 jenis. Yang asli Indonesia 124. Yang endemik artinya hanya ada di tempat itu kurang lebih 80 satuan. Itu. Keseimbangan lingkungan, misalnya kalau kita banyak bambu tumbuh, bambu itu kan menghirupnya karbon dioksida yang dikeluarkan oksigen. Jadi dia menyerap karbon dioksida banyak dan mengeluarkan oksigen banyak. Karena biji bambu kalau dilihat itu tidak hanya daunnya yang mempunyai mulut daun, tapi juga batang itu ada mulut daunnya. Dan lain dengan kayu, kalau kayu kan hanya daunnya, batangnya nggak punya mulut daun. Sehingga dia mengeluarkan dan menghisap udara itu hanya dari daunnya. Kalau bambu enggak keseluruhannya. Kita lihat di sini ada kupingnya, kelihatan nggak ya? Ada kupingnya kecil, bulunya hitam, dan kemudian rebungnya hijau. Nah itu adalah bambu tali. Terus dari cabangnya kita lihat satu cabang ini lebih besar dari cabang sekitarnya. Itu adalah tipikal jenis bambu tali dan bambu-bambu yang masuk Gigantocloa. Kemudian daunnya. Daunnya ini ada aurikelnya di sini tapi tidak ada bulu. Jadi ini adalah jenis bambu tali. Tidak mudah sebenarnya untuk sebagai orang taksonomi tidak mudah untuk ini jenisnya ini. Kadang-kadang kita suka confuse juga, terutama di alam kan seringkali itu mirip ke ini jadi apa gitu kan. Jadi nggak mudah lah untuk mengidentifikasi. Tapi yang penting kita harus punya rebung, daun, cabang itu.
Sepeda bambu ini sebenarnya kita baru menyadari ya. Sebenarnya itu Tuhan telah menciptakan pipa-pipa alami dari berbagai ukuran gitu. Dan kita baru tahu setelah teknologi itu berkembang, baru menyadari bahwa bambu itu bisa menggantikan sebuah metal gitu. Dan bahan umumnya sepeda sendiri itu kan kebanyakan karbon, alloy, besi gitu. Dan itu tidak selalu banyak masalah gitu. Dari masalahnya itu segi polusinya, pembuatannya gitu. Nah, kita mencoba inovasi gitu dengan material bambu, dan kita pun bukan yang pertama kali, banyak di luar negeri, di Indonesia, mancanegara yang sudah mencoba membuat frame itu dari bambu. Jadi bambu itu bisa menggantikan baja karena ukurannya ini bermacam-macam. Bisa untuk bagian belakang frame-nya gitu, bagian atasnya. Hanya dikombin dengan beberapa metal gitu. Kenapa harus pakai metal, besi? Karena sepeda itu juga menyangkut keselamatan manusia juga gitu. Dan bambu tidak bisa sepenuhnya menggantikan metal memang. Itu sudah menjadi patokan bahwa hanya 80% dari sepeda bambu ini itu bambu bagiannya, 5%-nya itu metal, besi, dan 15%-nya itu fiber. Fibernya itu sendiri yang kita gunakan itu fiber dari alam. Fungsi bambu untuk lingkungan. Kita sebenarnya banyak belajar ya di negeri Cina itu. Negeri Cina itu banyak polusi karena produksinya dia yang negeri industrinya itu yang nomor 1 di dunia ini. Mereka menanam bambu karena mereka tahu kandungan bambu itu menghasilkan oksigen lebih banyak dibanding tanaman-tanaman lain. Sedangkan di Indonesia ini nih belum banyak yang menyadari gitu. Hanya orang-orang perumahan gitu, komplek-komplek, dia menyadari bahwa bantaran-bantaran sungai pun harus ditanam bambu. Karena bambu itu menghasilkan oksigen lebih banyak. Maka hutan-hutan kota itu banyak ditanam dengan tanaman bambu gitu. Ya, untuk proses penanaman bambu kita berikan satu contoh lah ya. Lubang tanam yang harus diperhatikan gitu ya. Selain bibit itu lubang tanam yang harus diperhatikan. Lubang tanam yang ideal adalah 50 x 50 x 50. Nah, kita praktekkan langsung di sini. Ya, seperempat karung, sekitar seperempat karung ya. Ya. Pak, tolong gitu. Ya, Pak.
tali itu Bang. Ya, dia biar tegak ke atas ya. Biar aja nggak apa-apa. Dia besar ketarik. Jadi setelah kita tanam, kita harus bisa pastikan bahwa bambu ini akan hidup dalam 6 bulan. Pastikan bahwa selama 6 bulan itu diperawat intensif. Jadi harus diperiksa apakah dia kondisinya baik atau tidak, itu harus diperiksa. Yang mati itu disulam, diganti yang baru, itu ya. Kemudian ujungnya disiang. Di siang ini dibersihkan supaya bebas dari rumput. Namanya sistem circle ya. Lingkarannya itu dibersihkan gitu, sehingga dia bebas dari rumput. Kemudian selama 6 bulan itu sudah aman, barulah akar dia sudah aman begitu, pupuk pertama kita berikan. Ya, pupuk pertama kita berikan. Apakah itu bisa pupuk organik ataukah pupuk kimia. Pemeriksaan terhadap hama penyakit dilihat dari daunnya. Jadi di sini kebetulan mungkin nggak ada hama penyakit ya. Biasanya dia ada penggulung daun di sini nih. Tahap kecil seperti ini dia. Nah, seperti ini dia. Ini dimakan ulat. Ya. Jadi selama 6 bulan pertama itu pastikan bahwa ini tanaman aman. Kalau dia 6 bulan pertama itu aman, dia akan tumbuh baik, normal. Bambu sangat baik ditanam untuk kawasan bekas tambang. Katakanlah tambang batu bara. Bekas galiannya kan tidak karu-karuan itu. Bekas tambang emas itu sangat sulit dihijaukan. Bambu kalau sudah ditanam selama 6 bulan dia tumbuh di lapangan, dia akan aman. Jadi mungkin yang harus diperhatikan adalah kapan kita harus menanam bambu. Di awal musim hujan, ya, sehingga bambu itu tidak selama aman 6 bulan kering, 6 bulan aman, maka dia akan terus tumbuh. Selebihnya akan menutup bekas tambang itu tadi, ya, bekas tambang sehingga menjadi kawasan baru yang hijau. Dalam 2 tahun hijau dia, gitu.